Hai Sobat Kemis, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan mempelajari kenaikan titik didih. Sebelum kita memasuki materi, Sobat Kemis perlu tahu dulu nih apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, Sobat Kemis dapat menjelaskan pengaruh zat terlarut terhadap kenaikan titik didih berdasarkan zat terlarut. 2. Sobat Kemis dapat memahami kenaikan titik didih berdasarkan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sobat Kemis juga dapat menghitung kenaikan titik didih berdasarkan hukum Raoult. Nah, mari kita mulai pembelajarannya. Kita patut bersyukur karena negara kita tercinta, Indonesia, terletak di wilayah yang hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sepanjang tahun, sinar matahari selalu hadir karena Indonesia berada di daerah Khatulistiwa. Meskipun pada musim hujan, kita tidak perlu khawatir tentang jalanan yang basah, karena sinar matahari biasanya akan mengeringkannya, sehingga kita tidak mengalami masalah yang serupa dengan negara-negara yang memiliki 4 musim. Sebelum kita membahas tentang kenaikan titik didih, penting bagi kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan titik didih. Ketika suatu zat cair dipanaskan di ruangan terbuka, zat tersebut akan menguap seperti yang terjadi pada air di jalanan yang basah tadi yang menguap akibat sinar matahari. Pada suhu tertentu, tekanan uap di atas permukaan zat akan sama dengan tekanan udara di luar. Pada saat itu, zat cair tersebut akan mendidih. Suhu ketika itu terjadi disebut sebagai titik didih. Titik didih air pada tekanan 1 atm adalah 100 derajat Celcius. Ini berarti jika air dipanaskan hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air akan mencapai 1 atm, sama dengan tekanan udara luar, dan air akan mendidih. Namun, jika zat terlarut ditambahkan ke dalam air, titik didih air tidak akan mencapai 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Ini disebabkan oleh sifat koligatif larutan, di mana tekanan uap larutan akan menurun karena adanya zat terlarut. Sebagai contoh, saat memasak mie instan, penambahan mie ke dalam air mendidih akan memperpanjang waktu pemasakan, karena molekul air yang seharusnya menguap tertahan oleh mie. Oleh karena itu, diperlukan suhu yang lebih tinggi untuk mendidihkan air. Besarnya kenaikan suhu ini dikenal sebagai kenaikan titik didih atau delta TB. Hal menarik lainnya adalah ketika bumbu minyak ditambahkan ke dalam air yang sedang mendidih, air yang sebelumnya sudah mendidih akan tampak tidak mendidih lagi karena titik didihnya menjadi lebih tinggi. Kenaikan titik didih seperti halnya sifat koligatif lainnya, tergantung pada jumlah zat terlarut yang dinyatakan dalam konsentrasi. Dalam hal ini, kita menggunakan satuan konsentrasi molal. Kenaikan titik didih memiliki sebuah tetapan yang disebut sebagai tetapan kenaikan titik didih molal atau Kb. Kb adalah besarnya kenaikan titik didih untuk 1 molar larutan. Setiap pelarut memiliki nilai Kb masing-masing. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu hasil kali antara molalitas larutan dengan tetapan kenaikan titik didih molal. Sobat Kemis dapat menggunakan rumus tersebut jika larutannya non-elektrolit seperti larutan urea. Sedangkan untuk larutan elektrolit seperti larutan garam, Sobat Kemis dapat menggunakan rumus berikut ini. Besarnya kenaikan titik didih larutan atau delta TB itu hasil kali molalitas larutan dengan tetapan kenaikan titik didih molal dan faktor Van Hoff, yang mana I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa atau derajat ionisasi. Kemudian, untuk mencari titik didih atau TB sama dengan titik didih normal pelarut ditambah dengan kenaikan titik didih. Jika pelarutnya air, maka titik didih sama dengan 100 derajat Celcius ditambah delta TB atau kenaikan titik didih. Terima kasih Sobat Kemis sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.